Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Tridianda dengan BP 2001-0021, kelas Matematika Keuangan dan Bisnis 1A, dosen pengampu Ibu Melina Ekayan Fitri, SSI, MM. Saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester nomor 1 dan 2. Soal nomor 1. Sebuah perusahaan meminjam uang ke bank untuk investasi sebesar 500 juta untuk jangka waktu 3 tahun. Pinjaman dilunasi melalui angsuran semesteran mulai saat ini dengan bunga 12% PA. Buatlah tabel amortisasi utang. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu bahwa amortisasi itu adalah suatu metode pembayaran di mana utang dibayarkan kembali melalui pembayaran periodik dalam jumlah yang sama. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa PV-nya sama dengan 500 juta, P-nya sama dengan 12%, kita bagi 2 sama dengan 6%, lalu kita desimalkan menjadi 0,06, dan N atau jangka waktunya sama dengan 6 karena dia dihitung semesteran, maka 3 kita kali 2 sama dengan 6. Untuk mencari anuitas kita dapat menggunakan rumus A sama dengan PV per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N tambah 1 per I ditambah 1. Lalu masukkan angka-angka yang tertera atau yang diketahui ke dalam rumus anuitas, yaitu seperti 500 juta per 1 dikurang buka kurung 1 ditambah 0,06 tutup kurung pangkat min 6 ditambah 1 per 0,06 ditambah 1. Dapatnya 500 juta per 5,2123637866, sehingga dari hasil pembagian itu diperoleh besar angsurannya yaitu 95.925.768,15. Nah, berikut adalah tabel amortisasi utang dengan cicilan per bulannya yaitu 95.925.768,15. Pada tabel besar angsurannya yaitu sama, yaitu 95.925.768,15 sampai periode kelima. Sedangkan untuk mencari bunga kita dapat mengalikan bunga yaitu 6% dengan saldo yaitu 500 juta. Begitupun seterusnya. Nah, untuk mencari amortisasi utang kita dapat menggunakan pada kolom B yaitu besar angsuran dikurangi pada kolom C yaitu bunga, maka dapatlah amortisasi utangnya. Sedangkan saldo kita dapat dengan mengurangi kolom E yaitu kolom saldo sendiri dikurangi dengan amortisasi utang. Nah, dari tabel tersebut dapat diketahui besar angsuran, bunga, amortisasi utang, dan saldo setiap periode. Dan itulah pembahasan mengenai soal nomor 1 ujian akhir semester. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Soal nomor 2. Jika pada soal nomor 1 di atas dilakukan pelunasan utang dengan metode dana pelunasan, di mana pinjaman berbunga 10% PA dibayarkan setiap 4 bulan dan pembayaran dana pelunasan memperoleh bunga 9% PA dihitung semesteran, hitunglah jumlah pembayaran tahunan dan buatlah tabel dana pelunasannya. Pada soal tersebut diketahui bahwa FV-nya adalah 500 juta, N-nya 6, C2-nya yaitu 9%
50% per 2 sama dengan 4,5%. Kita desimalin yaitu 0,45. Sedangkan bunga periodenya kita dapat dengan cara mengalikan 10% dikali 500 juta dapatnya 50 juta. Nah, lalu yang ditanya adalah A. Maka A sama dengan FV per 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I sama dengan 500 juta per 6.071,69. Maka dapatlah hasilnya 74.439,101,37. Maka jumlah untuk dana pelunasan dalam 1 tahun adalah kita kalikan dengan 2 karena dia semesteran, maka 2 dikali 74.439,101,37 dapatnya 148.878,202,74. Jadi jumlah pembayaran tahunannya yaitu kita tambahkan yaitu 148.878,802,77. Kita tambah dengan 50 juta yaitu bunga periodenya. Maka hasilnya yaitu 198.878,202,74. Setelah kita mencari hal tersebut, maka kita dapat membuat tabelnya, tabel dana pelunasan yang berupa periode, bunga tabungan, bunga periodik, dan saldo akhir. Nah, pada besar tabungan sama dengan prinsip amortisasi, yaitu besar tabungannya selalu sama setiap periode, yaitu 74.439,101,37. Sedangkan untuk mencari bunga periodik yaitu 0,45 dikali dengan saldo akhir, sehingga dapatlah hasilnya yaitu 3.349.759,56 pada periode kedua. Begitupun seterusnya. Sedangkan untuk mencari saldo akhir yaitu dengan cara saldo akhir ditambah dengan bunga tabungan seperti 74.439,101,37 ditambah dengan besar tabungan yaitu 74.439,101,37. Maka saldo akhir pada periode kedua adalah 152.227,962,3. Begitupun seterusnya. Nah, itulah penjelasan mengenai soal nomor 2 UAS semester ganjil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.